Bantani hanya 64 lembar. Jadi kalau nggak pakai syarah aja insya Allah sih 15 sampai 20 lembar. Jadi nggak banyak. Dan ini ada 3 ilmu. Insya Allah kita akan baca kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Pengarangnya adalah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau lahir dari kota Hautah. Hautah itu di mana, Beb? PGC lampu merah belok kiri. Saya salah, sono jauh kayak paspor. Enggak apa-apa ya, talim subuh ini enggak apa-apa ini. Jadi ntar enak sarapan nih, Jaya. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini tinggal di kota Hautah. Tinggal di kota Hautah. Beliau Hautah itu kira-kira ke kota Tarim itu 55 kilo sampai 60 kilo. Ya. Beliau belajar di awal pertama kali dengan Al-Habib Abdullah bin Ahmad Bil-Fiqih. Al-Habib Abdullah bin Ahmad Bil-Fiqih ini ayahandanya Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Fiqih, Alamatud Dunia. Maksudnya Alamatud Dunia apa, Beb? Alamatud Dunia itu orang paling alim sedunia. Yang ngasih ngomong predikat seperti itu adalah Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang bilang bahwa Abdurrahman itu ketika Imam Haddad datang ke rumah Habib Abdurrahman, Imam Haddad ini Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ibarat kita dahulu, kita yang masih muda nih, Al-Fakir misalnya yang masih muda dahulu dengan Walid Ustaz Abdurrahman bin Ahmad Segaf Bukit Duri. Bedanya jauh, tapi satu zaman. Kita dengan namanya Abdul Ghadir bin Muhammad Al-Haddad, satu zaman tapi beda umurnya ya. Nah, Habib Abdurrahman ini yang muda. Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Fiqih, Alamatud Dunia. Suatu hari Imam Haddad pernah datang ke rumah Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Fiqih. Sampai depan rumahnya Habib Abdurrahman dipegang kusennya. Wallahi ma fil qaum mithal Abdurrahman. Demi Allah, nggak ada satu semesta alam ini seperti Abdurrahman. Kata Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Fiqih, aku memiliki 16 ilmu yang nggak pernah ditanya oleh orang. Orang nggak pernah ada yang tahu, nggak pernah ada yang nanya. 16 ilmu. Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Fiqih punya 16 ilmu yang nggak pernah ditanya sama orang. Ente dari rumah ente mampir ke jalan ini, dari jalan ini ente mampir lagi ke sini, ente berhenti lagi di sini, ente baru sampai sini. Baru ngeliat tubuhnya. Orang-orang yang di sebelahnya Abdurrahman bin Abdullah Bil-Fiqih selalu nanya, ya Habib, kasyaf wala ilm. Ini dengan cara kasyaf apa ilmu? Lah, ilmu. Nggak ada kasyaf. Pakai ilmu. Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Fiqih pernah ke jalan ke negeri Doan. Sampai ke Doan, beliau ditarik. Beliau pengarang syair Rosyafat. Rosyafat itu syair. Kalau pernah dengar lagunya Abu Bakar Salim, bawain tuh. Abu Bakar Salim dulu di Jeddah. Rosyafat. Ya, pernah beliau dahulu ke kota Doan. Dari Tarim ke Doan ini jauh, puluhan kilo, lebih dari 80 kilo. Lebih 100 kilo ada. Ya, datang ke kota Doan, sampai kota Doan kala itu musim paceklik atau musim kemarau, sehingga sawah apa segala macam perairan kering. Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Fiqih ini diminta sama orang-orang kampung di Doan, ya Habib Abdurrahman, tolong doain nih kampung, tolong doain di negeri. Ini negeri kemarau, semua pada kering, nggak ada air, sawah pada mati, binatang kehausan. Kata Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Fiqih, jangan aku nggak mau berdoa, katanya. Tunjukkan aku tempat jalannya air, arusnya air di mana di kampung sini? Di Doan. Dibawa ke lereng gunung, di sini nih tempatnya. Kalau air hujan turun di sini, sampai sini baru nanti ke berbagi kaus. Apa ya namanya dulu ya? Irigasi. Bawa aku ke situ, katanya. Bawa ke situ, diambil oleh Abdurrahman bin Abdullah Bil-Fiqih tanahnya.
Dilihat, ini akan turun hujan tanggal sekian, jam sekian, menit kesekian. Bakal ada banjir sekian, diambil batu di nih tingginya air bakal segini, nggak lebih nggak kurang. Tapi aku nggak perlu doa. Jalan, ya doain enggak? Itu tanggal bakal saya mau doain mau kayak gimana? Bakal turun hujannya tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, dan tingginya sekian. Saya mau doa kayak gimana? Udah di jam segitu, hari itu. Pulanglah Habib Abdurrahman bin Abdullah pergi kita nih. Enggak berapa lama di tanggal tersebut benar turun hujan deras-derasnya, air tingginya habis gitu. Nggak kurang kan? Makmur lagi tuh negeri. Dalam ilmu turok, ilmu tanah. Beliau tahu tuh dari tanah orang dari mananya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Nah ini Habib Ahmad bin Zain belajar dengan ayahnya Al Habib Abdullah bin Ahmad. Lama belajar dengan ayah. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi pengarang kitab Risalatul Jami. Belajar dengan ayahandanya beliau Habib Abdurrahman bin Auf. Udah lama dengan Habib Abdullah bin Ahmad Bulfi, meninggal Habib Abdullah bin Ahmad Bulfi pun ditarik, ya akhirnya berpindah belajar dengan Al Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dikatakan belajar sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad 40 tahun. 40 tahun belajar Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Imam Haddad di akhir umurnya, ana mustari, ana ba'amut mustari Ahmad bin Zain khalifati. Aku akan meninggal sebentar lagi, tapi hatiku udah tenang, hatiku udah bahagia. Aku punya pengganti Ahmad bin Zain. Kalau kata ulama, kata orang-orang tua kita, terutama Habib Hasan bin Abdul Syatirik cerita, satu-satunya ibaratnya satu, jarang guru muji murid. Kalau murid muji guru banyak, ada yang lebih ngagul. Ngagulin tuh guru sampai kayak capung. Wah, terbang aja kemana aja. Wah, banyak. Benar ya? Terbang aja kemana aja tuh. Padahal gurunya kesian tuh guru. Kalau diagulin tuh diagulin, sombong-sombongin gitu. Nah, ini guru muji murid. Imam Haddad kepada Habib bin Zain. Banyak sekali pujian dengan Habib bin Zain. Untuk Habib bin Zain dari Imam Haddad langsung. Itu sering dengar kitab Ainiyah, Syarah Ainiyah. Itu Syarah Ainiyah, syairnya Imam Haddad yang mensyarahkan Habib Ahmad bin Zain. Itu mensyarahkan itu qasidahnya Imam Haddad, syair Imam Haddad itu di tempat irtijalan. Irtijal tuh spontan di tempat, lagi majelis di majelis awabin setiap minggu sore, setiap ahad sore. Begitu datang Ayah Ahmad bin Zain datang, ya Ayah Ahmad bin Zain disuruh, ayah Ahmad syarahin ini kitab, bicara tuh, syarahin. Bisyarahin sama irtijalan spontan. Kalau kita kan enggak, nah dulu deh 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, kan ini pikirin. Nah, syair dari segi bahasa ini menerangkan syair, ngejelasin syair. Nah syair gurunya lagi. Radhiyallahu ta'ala anhu Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kata Imam Haddad radhiyallahu anhu, andaikan salaf kita Al-Ba'alawi, andaikan salaf kita Al-Ba'alawi mau bikin madhab, mereka mau bikin madhab sendiri, nggak ngikutin Imam Syafi'i, cukup Ahmad bin Zain udah bisa bikin madhab sendiri, muridku. Jangan Fadil Muqaddam, jangankan lagi Habib Abdurrahman bin Segaf, jangan lagi Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, jangan lagi Imam Muhajir, jangan lagi. Kalau Imam salaf kita nggak mau ngikutin Imam Syafi'i dari dulu, cukup Ahmad bin Zain muridku bisa bikin madhab sendiri. Laulal adab, kalau bukan karena etika dan adab, kami ngikutin Imam Syafi'i karena leluhur kami ngikutin Imam Syafi'i. Kalau mau bikin madhab sendiri, murid aku bisa. Imam Haddad, jangankan Imam Haddadnya, jangankan gurunya Imam Haddad, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, jangankan Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, jangankan Syekh Abu Bakar bin Salimnya, jangankan Sayyidina Syahabuddin, jangankan ya, karena Habib Ahmad bin Zain belajar dengan Imam Haddad.
Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Habib Abdullah bin Alwi Haddad berguru dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas belajar dengan Habib Sidin Al-Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, anaknya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim berguru dengan Sayyidina Syahabuddin, Datuknya bin Syahab. Datuknya bin Syahab itu gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Datuknya bin Syahab Sayyidina Syahabuddin. Datuknya bin Syahab gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim kalau datang kepada Sayyidina Syahabuddin, Ahmad Syahabuddin Al-Akbar dari Ainat ke Kota Tarim, setiap taklim bawa anak-anaknya 13. Syekh Abu Bakar bin Salim punya anak 13. Dibawa taklim masih pada halus kalau zaman sekarang. Dari masih halus, masih pada kecil, bawa Syekh Abu Bakar bin Salim belajar dengan Sayyidina Syahabuddin. Orang-orang tadi pada ngomong, ya Syekh Abu Bakar, ngapain lo bawa jauh-jauh dari Inat, anak-anak masih pada halus? Biar bola matanya dia sama seperti bola mataku melihat guruku. Itu mereka orang ini punya hubungan hati, punya hubungan cinta itu luar biasa. Jadilah mereka yang tanam, mereka yang pupuk, pokok, pohon itu cakep mereka. Nggak balul-balulan di zaman sekarang. Pengen enak. Syekh Abu Bakar setahunan dengan Sayyidina Syahabuddin. Dari Ahmad bin Zain Hakim 40 tahun dari Hauto kepada Imam Haddad, pengarang kitab Al-Risal Jamiah, pengarang 40 tahun. Ngajinya sama Imam Haddad 40 tahun dari Hauto ke Kota Tarim, nggak jalan kaki. Dan setiap jalan kaki nggak mau pakai alas kaki. Kalau datang ngaji kepada Imam Haddad. Dari Hauto sholat jalannya setengah malam dikatakan di dalam manaqib beliau. Jalannya itu jam 2 malam. Mau ngaji ke Imam Haddad nih. Jam 2 malam di jalan. Sholat subuhnya di Shibam. Dari Hauto ke Shibam, sama Shibam ke Tarim tuh tengah-tengah itu Shibam. Kira-kira begitu. Dari Hauto ke Shibam, sholat subuhnya di Shibam. Jalan kaki tanpa alas kaki. Baru datang ke Imam Haddad. Dan setiap datang ke Imam Haddad, ke rumah Imam Haddad, ngajinya selalu muterin dulu ke rumah Imam Haddad sambil melantunkan syair daripada amurru ala diyari Laila uqabbilu dzal jidar wa dzal jidara wa ma syaghaftu qalbi dzal jidar walakin syaghaftu man sakana diyara. 3 kali diputerin dulu rumah Imam Haddad baru masuk sampai gerbang Imam Haddad ngerangkak. Hai Ahmad bin Zain Al-Habsyi, mau ada gurunya mau kagak, yang penting ngerangkak dulu. Aku kelilingi ini tembok demi tembok. Amuru ala diyari Laila. Aku putari rumah ini, rumahnya seorang kekasih. Wa amuru ala diyari Laila. Uqabbilu dzal jidar wa dzal jidaro, dan aku cium tembok demi temboknya. Wa ma syaghaftu qalbi, tidaklah cintaku dengan ini tembok, akan tetapi cintaku kepada orang yang ada di dalam tembok. Luar biasa. Jadi kalau cerita salah kuat deh. Semoga kita seperti mereka yang buku, mereka yang tanam semua. Kita cuma jalanin doang, jalanin tapi nyakitin hati gitu ya. Lagi yang ngomong, insya Allah kita berubah di keadaan menjadi keadaan yang lebih baik. Ahmad bin Zain masuk datang ke Imam Haddad selalu nggak tanpa alas kaki, sampai ditanya dengan guru dengan sebayanya beliau, kenapa engkau nggak bawa alas kakinya dari rumah tapi nggak dipakai oleh Imam bin Zain? Aku khawatir aku datangin guruku
Aku kalau pakai alas kaki dan guruku di rumah tanpa alas kaki, berarti aku lebih tinggi di muka bumi ini dari guruku. Ini kita belum tahu ilmunya, baru ada etikanya. Pantas nggak kira-kira itu orang kayak Habib Wahab bin Zain dapat dari Allah? Ya, pantas sih. Aku nggak mau datengin guruku dengan alas kaki, khawatir guruku di rumah tanpa alas kaki, berarti aku lebih tinggi dari guruku. Dan selalu datang dari tengah malam, kenapa? Biar nyampe ke majelis Imam Haddad dulu ke orang yang paling pertama. Karena ditanya lagi, kenapa engkau paling duluan? Imam Haddad belum datang. Aku nggak mau. Aku tidak mau ada bola mata selain bola mataku yang melihat guruku dahulu. Maunya bola matanya dia yang melihat Imam Haddad. Udah alim loh. Imam Ahmad bin Zain udah alim dengan belajar dengan Habib Abdullah bin Ahmad Al-Faqih dulu. Saudara Ratibul Haddad kita tawasul di rumah. Gak mungkin mereka gak ada yang nyampe gitu. Gak mungkin. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas Empang Bogor selalu bicara. Bikin satu ikatan dengan para aulia. Cukup satu wali yang dinyampein. Cukup. Mau dia dari kalangan sahabat, mau apalagi Rasulullah SAW. Dari kalangan aulia aja bikin ente punya satu ikatan, satu hubungan yang disuruh magnetisnya ada ente. Daya tarik ente orang ada. Dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas. Cukup satu aja. Apalagi kalau banyak. Cukup satu kita punya hubungan dengan magnetis hati, cinta, hubungan daya tarik dengan satu wali min auliillah. Makanya orang-orang tua kita ngajarin baca ratib. Kenapa? Di ratib itu ada tawasul kepada Fadilul Muqaddam, kepada pengarang-pengarangnya. Nah, nanti ditambahin lagi dengan tawasul-tawasul yang lain. Orang-orang tua kita terdahulu. Biar apa? Biar ada hubungan cinta. Tapi kalau memang pengen hubungan cinta yang luar biasa, berarti sholawat kepada Rasulullah. Kata yang Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sholatan yattasilu biar ruhul musalli alaihi. Sholawat cinta yang berhubungan kepada rohnya Rasulullah. Ini kalau sholawat sama Rasulullah SAW, itu sholawat itu ada rasa cinta yang hubungin, yang nyetruin kita dengan rohnya Rasulullah SAW. Kalau nyetrumnya sholawatnya dikit, nyetrumnya dikit aja. Tapi kalau sholawatnya banyak kan lama-lama tuh setrum melekat, nyaket kalau kata orang Jawa, betul? Nyaket begitu. Nyetrum nggak bisa lepas lagi deh, buatnya kencang. Sholawat kepada Rasulullah SAW. Nanti Rasulullah SAW yang bagiin tuh. Yang bagiin kita tuh. Kita kesini, kita ta'alluq nih di sini, kita bagiin di sini. Karena Rasulullah SAW, ya, dikatakan salah satu kalau salah kita bilang Abul Qasim. Memang anaknya beliau Rasulullah SAW ada yang namanya Qasim, tapi Abul Qasim di sini Al Qasim, pembagi. Rasulullah ini yang bagi-bagi semuanya. Kita ini semuanya yang berbagi ini Nabi Muhammad SAW. Tempatnya di mana, ente apanya, dibukanya dalam pintunya apa, pintu rezeki atau pintu usaha, atau pintu doa, atau kesolehannya, apa kemana, semua itu dari Rasulullah yang dibagi-bagi. Yang ngatur Nabi Muhammad, ntar yang rapiin Allah. Jadilah mereka yang tanam, mereka yang pupuk, ya. Pokok, pohon itu cakep mereka. Nggak balul-balulan di zaman sekarang. Pengen enak. Syahubah tapi setahunan dengan Sayyidina Syahabuddin. Dari Ahmad bin Zain Al-Hashimi 40 tahun dari Hawthah kepada Imam Haddad, pengarang kitab Al-Risal Jamiah, pengarang 40 tahun. Ngajinya sama Imam Haddad 40 tahun dari Hawthah ke Kota Tarim, nggak pernah nggak jalan kaki. Belum dibalin ini diambil oleh para ulama. Apa kalimat dibalin? Diperhatikan oleh syariat. Dikaji lagi oleh para ulama, berarti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ini membuahkan hasil. Ada 5 hukum. Membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim bisa menjadi haram. Membaca Bismillahirrahmanirrahim bisa menjadi wajib. Membaca Bismillahirrahmanirrahim bisa menjadi makruh. Membaca Bismillahirrahmanirrahim bisa menjadi sunnah.
Membaca bismillahirrahmanirrahim bisa mengubah. Yang pertama, haram membaca bismillahirrahmanirrahim kalau ingin melakukan hal yang haram. Contoh, mau nimba. Ya, mau minuman keras, alhamdulillah min dzalik. Insyaallah jauh gitu guys. Orang mau berbuat yang haram tapi dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu haram. Haram hukumnya. Wah, lagi mau nimba bismillahirrahmanirrahim. Bukan nimba air seumur, bukan. Minum minuman keras. Yes, alhamdulillah. Yang kedua, wajib. Kapan waktunya wajib bismillahirrahmanirrahim? Di sholat. Di setiap sholat diawali di Al-Fatihah. Itu wajib baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, di luar mazhab. Oke, mazhab mah tinggalin, jangan ngomongin itu. Ya, yang jelas membaca Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim di Al-Fatihah adalah wajib. Yang ketiga adalah sunnah. Sunnah kapan? Nah, ini baru yang diperhatikan oleh syariat. Kapan aja, bangun tidur, mau keluar pergi usaha, mau pergi kerja, mau cari nafkah, nah itu yang diperhatikan oleh syariat. Ya, makruh ingin melakukan hal yang makruh. Apa aja hal yang makruh. Tapi dikatakan hal yang makruh di sini zatiyah atau arid. Yang secara zatnya makruh atau enggak? Emang ada hal yang secara zatnya makruh? Ya, ada yang enggak. Yang secara zatnya makruh, ada yang ngomong enggak ya? Sah. Duhon masih bukan. Rokok bukan. Ya, rokok itu apa hal yang datang sebabnya karena bikin bau mulut. Seperti juga makan bawang, makan jengkol, makan bete, itu makruh, tapi bukan zatiyah. Bukan secara zat di makruh. Zatnya nggak apa-apa. Bawang apa zatnya itu makruh? Enggak. Jengkol zatnya itu makruh? Enggak makruh zatnya. Tembakau zatnya makruh? Enggak. Difungsikannya, digunainnya menjadi makruh. Begitu juga bawang, begitu juga jengkol. Kenapa makan bawang, jengkol yang makruh? Kalau ingin kita beraktivitas atau ingin berinteraksi dengan orang, itu baru jadi jatuh makruh. Ya, yang akan kita sedikit baca. Nggak apa-apa, terus terus. Siang nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wa sallam. Dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kalimat dengan bismillahirrahmanirrahim ini, kenapa kok para ulama mengarang kitab ini selalu dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim? Karena ada dua alasan. Yang pertama, iktidaan bil qaf, iktidaan di qiraatil Al-Qur'an atau bil Qur'an. Ya. Yang kedua, ittiba'an bitta. Ada iktidaan bil Al-Qur'an, ittiba'an bis sunnah Rasulullah SAW atau bil hadisnya Rasulullah. Yang pertama, ngikutin bacaannya Al-Qur'an, bukan wahyu turunnya Al-Qur'an. Susunan Al-Qur'an pertama kali adalah bismillahirrahmanirrahim. Bukan wahyu turun pertama kali. Wahyu pertama kali adalah Iqra. Tapi susunan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Ulama ngikutin, kenapa kok ngarang kitab dikit-dikit ada bismillah. Selain khutbah. Kalau khutbah Jumat nggak ada bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ceramah atau ceramah bebas atau ngajar disunahkan, atau apapun disunahkan atau dianjurkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena yang kedua dari hadisnya Rasulullah SAW, kullu amrin, setiap perkara, dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa setiap perkara yang diperhatikan oleh syariat. Kullu amrin, setiap perkara, amrin perkara, dibalin dalam kurung sama dengan yang diperhatikan oleh syariat. Nah, kalimat kullu amrin dibalin la yubda'u, setiap perkara yang diperhatikan oleh syariat tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan terputus. Maksud terputus, tidak ada keberkahannya. Oke. Sekarang dibalin, dalam kurung dibalin ini diambil oleh para ulama. Apa kalimat dibalin? Diperhatikan oleh syariat, dikaji lagi oleh para ulama, berarti mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ini membuahkan hasil. Ada 5 hukum. Membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim bisa menjadi haram,
Membaca bismillahirrahmanirrahim bisa menjadi wajib. Membaca bismillahirrahmanirrahim bisa menjadi makruh. Membaca bismillahirrahmanirrahim bisa menjadi sunnah. Membaca bismillahirrahmanirrahim bisa menjadi mubah. Yang pertama haram. Jangan kita mau lihat bismillahirrahmanirrahim makruh. Bacanya makruh, ngeliatnya makruh, 2 kali itu makruh, kuadrat deh. Yang terakhir adalah mubah, yang belum kawin berketahuan. Yang terakhir adalah mubah. Mubah itu kapan? Kalau ingin melakukan memindahkan, dicontohkan oleh ulama, memindahkan satu barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Contoh ini kurma anak taruh sini, handphone anak taruh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini mubah. Tapi dikatakan dengan catatan kalau tidak diniatkan taat. Kalau tidak diniatin taat. Maksudnya kalau tidak diniatkan yang kebaikan. Kalau kita niatin kebaikan, oh kenapa ditaruh di sini? Biar yang mau duduk sebelah saya enak nanti ngelangkahnya. Oh kenapa beberes rumah, nyapu, bismillahirrahmanirrahim. Lagi beberes rumah, mau mindahin satu sofa dari sini, kulkas mau dipindahin, mau bebenah rumah, mau dipindahin tataan rumah, bismillahirrahmanirrahim, bagus. Kalau kita niat, biar apa? An-nadhafah minal iman, biar dilihat enak rumah. Nah itu nggak jadi mubah, nggak menjadi kebalikannya menjadi sunnah. Karena nanti orang-orang akan mengklaim, oh berarti orang Islam ini ada perilaku yang sia-sia dong. Kok sia-sia? Iya, itu perilaku mubah. Mubah itu sama dengan kalau dilakukan nggak mendapatkan dosa, kalau ditinggalkan nggak mendapatkan dosa, dilakukan nggak mendapatkan pahala. Itu kan mubah. Iya. Haram kan kalau dilakuin mendapatkan dosa, nggak dilakuin tidak dosa. Nah, pahala, wajib baliknya. Ya, mubah dilakukan nggak mendapatkan pahala, ditinggalin nggak dapetin dosa, berarti ada sia-sia dong. Jadi kalau jawab gitu gimana? Enggak sia-sia kalau kita niatin taat, kalau kita niatin baik, kalau kita niatin kebaikan itu nggak menjadi mubah secara monoton, tapi akan menjadi sunnah. Mubah itu kalau kita nggak ada niat baik. Oleh sebab itu nanti ada lagi innamal a'malu binniyat. Betul. Jadi nggak ada perilaku, yang perilaku itu dari manusianya sendiri. Nggak ada Islam mengajarkan atau memberlakukan hukum sia-sia tuh nggak ada. Gimana kitanya? Niatin yang bagus, mau bebenah rumah, ya enggak, mindahin barang satu tempat ke tempat yang lain, nggak ada pahalanya. Jadi niatin, oh biar rumah ini bagus, biar rumah saya kalau tamu datang enak, kalau di rumah keluarga juga enak. Nah itu niat baik. Itu dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ada 5 hukum. Ya jelas itu hukumnya. Terus kita mau lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim ini panjang sekali. Kalau kita jabarkan satu-satu, baknya gimana, isimnya itu apa, ar-rahmannya belum, ar-rahimnya belum, panjang sekali, ya panjang sekali. Bahkan dari bak, jantungnya Al-Quran adalah, intinya Al-Quran adalah dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Intinya Bismillahirrahmanirrahim ada di baknya Bismillahirrahmanirrahim. Inti semuanya ada di titik baknya Bismillahirrahmanirrahim. Maka Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, andaikan aku ingin menjabarkan bak dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, bak Bismillahirrahmanirrahim, aku akan jabarkan, ini saya akan membawa dengan ratusan kitab dengan puluhan onta. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Madinatul Ilmi. Kalau kata beliau, kalau aku ingin menjabarkan baknya Bismillahirrahmanirrahim nih, belum isim, belum Allah, belum Ar-Rahman, belum Ar-Rahim, baknya doang, baru ba. Nah itu, ini saya akan membawa dengan ratusan akan menjadi ratusan kitab yang dibawa oleh puluhan onta. Waktu ada satu kisah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih lagi yang tadi terakhir, insyaallah ini kisah habis itu kan. Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih suatu hari beliau ingin pergi haji, melewati Yaman Utara. Yaman Utara itu dahulu tempat ada dulu ulama
di zaman beliau namanya Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal. Di zaman beliau Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal, ya. Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih ini perawakannya low profile. Yusni ini ya apa sih? Bertani. Habib Abdurrahman bin Abdullah ini hidupnya bertani, nggak lagi pakai imam juga ngapa-ngapain kan? Alamatud dunia nih. Imam Haddad kalau ada pertanyaan apa-apa datangnya suruh jawabnya imam, datangnya kayak Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih. Alim. Tiap hari Yusni, gali sumur, bertani. Majlisnya Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal. Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal ini alim di zaman itu. Dan kalau hadir talim hadir ratusan orang. Ramai, penuh. Majlisnya Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal. Dan Habib Abdurrahman Al-Ahdal ini kalau setiap akhir majlis selalu ngasih satu pertanyaan buat PR. Majelis umum, tapi ngasih satu pertanyaan buat pekerjaan rumah. Jawabnya nanti minggu depan ya, atau besok ya. Dikasih PR nih. Yang hadir ratusan, rame. Udah, Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih pernah sekali, saya pas lagi mau pergi haji lewat, pas kebetulan Sayyid Abdurrahman lagi majelis. Hadirlah Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, tapi di akhir majelis. Pojok paling belakang, dengerin keterangan Habib Abdurrahman Al-Ahdal. Habib Abdurrahman Al-Faqih pas datang akhir majelis ngasih satu pertanyaan yang sulit banget nggak ada yang bisa jawab. Sebelahnya Habib Abdurrahman Al-Faqih ini ada Badui, orang Arab dusun. Hidupnya cuma datang cuma buat majelis, duduk aja tuh dengerin Habib Abdurrahman Al-Ahdal aja, nggak ngapa-ngapain gitu. Bukan taklim yang orang dusun, Arab yang dusun gitu, Badui. Habib Abdurrahman Al-Ahdal lagi ngomongin soal pertanyaan, dicolek sini sama Habib Abdurrahman Al-Faqih. Fulan, bangun. Jawabannya begini. Oh, ya benar. Iya, bangun. Ini seumur hidup lagi hadir majelis nggak pernah jawab pertanyaan. Seumur hidup nih nggak pernah hadir. Dia girang. Iya, bangun. Ana ya Habib, ana ya Sayyid. Kaget Habib Abdurrahman bin Abdullah. Itu mau jawab? Iya. Apa jawabannya? Jawabannya begini. Kata Habib Abdurrahman Al-Ahdal nyumpah di tempat. Wallahi, demi Allah, nggak ada yang tahu jawaban aku ini kecuali Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih yang ada di Tarim. Mana itu orang? Siapa yang tanya itu orang? Katanya baru iya orang. Gue Abdurrahman. Disuruh gantiin Habib Abdurrahman Al-Ahdal ta'limnya 3 hari nggak habis-habis ngejelasin kalimat Bismillahirrahmanirrahim. 3 hari nggak habis-habis. Akhirnya permisi dengan Habib Abdurrahman Al-Ahdal, beliau ingin melanjutkan pergi haji. Insyaallah apa yang kita dengar bermanfaat untuk diri kita semua dengan cara sehat walafiat. Sirrul Fatihah.